Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Hoirul Niam dengan 3 digit NIM terakhir 222 dari kelas 2024C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ujian praktek komputer dengan database pemasaran untuk mencari data penjualan produksi, survei pelanggan dan loyalitas. Nah, di sini saya punya data yaitu penjualan dan produksi dari perusahaan keripik, yang dimana di dalam perusahaan terdapat beberapa produk, yaitu ada keripik singkong, keripik kentang, keripik bayam, keripik tempe, dan keripik usus. Nah, untuk produksinya sendiri, keripik singkong memproduksi sebanyak 700, keripik kentang sebanyak 700, keripik bayam sebanyak 500, keripik tempe sebanyak 500, dan keripik usus sebanyak 800. Untuk menjualnya sendiri, keripik singkong terjual sebanyak 550, keripik kentang sebanyak 600, keripik bayam sebanyak 450, keripik tempe sebanyak 500, dan keripik usus sebanyak 800. Dengan harga satuannya, untuk setiap satu pieces atau satu kemasan, untuk keripik singkong sendiri terjual dengan harga satuan 10.000, keripik kentang 12.000, keripik bayam 15.000, keripik tempe 15.000, dan keripik usus sebanyak 20.000. Nah, di sini saya akan mencari yaitu total penjualan dan sisa stok dari data penjualan dan produksi serta harga satuannya. Untuk total penjualannya sendiri, kita bisa mencari dengan menggunakan rumus sama dengan penjualan dikali dengan harga satuan. Nah, untuk total penjualan dari keripik singkong sendiri yang ketika dia terjual 550 dengan harga satuan 10.000 yaitu menghasilkan total penjualan sebanyak 5.500.000. Nah, untuk penjualan keripik yang lain kita bisa langsung tarik ke bawah supaya nanti langsung keluar hasilnya. Nah, ketika sudah keluar hasilnya, maka keripik kentang total penjualannya sebanyak 7.200.000, keripik bayam sebanyak 6.750.000, keripik tempe sebanyak 7.500.000, dan keripik usus sebanyak 16 juta. Nah, kemudian kita akan mencari untuk sisa stoknya sendiri. Nah, untuk sisa stoknya ini kita bisa mencari dengan sama dengan produksi dikurangi dengan penjualan. Kemudian kita enter. Nah, sisa stok dari keripik singkong yang dimana keripik singkong diproduksi sebanyak 700 dan penjualannya terjual 550, maka sisa stoknya sebanyak 150. Nah, untuk kita mengetahui nilai dari keripik yang lain, maka kita langsung saja tarik ke bawah. Nah, di sini sudah terlihat nilainya bahwa keripik kentang itu sisa stoknya masih 100, keripik bayam sebanyak 50, dan namun keripik tempe dan keripik ususnya tidak ada sisa stok atau terjual habis. Nah, di sini kita juga akan lanjut ke total penjualan keseluruhan. Nah, untuk total penjualan keseluruhannya sendiri, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum kurung total penjualan dari keripik singkong sampai keripik usus. Kita enter. Nah, jadi total penjualan dari keripik singkong, keripik kentang, keripik bayam, keripik tempe, dan keripik usus yang sudah terjual menghasilkan dana sebesar 42.950.000. Nah, selanjutnya kita akan masuk di data survei kepuasan pelanggan. Karena di sebuah perusahaan ini tuh menyediakan survei keputusan pelanggan untuk bisa melihat respon dari pelanggan yang sudah berbelanja dari produk perusahaan keripik ini. Nah, di sini kita memiliki 10 responden dengan berbagai nama yang sudah ada. Maka langsung saja kita mencari rata-rata kepuasan pelanggan dengan menggunakan rumus sama dengan average. Kita tarik bagian kolom kualitas produk, harga, dan pelayanan. Kemudian kita enter. Nah, di sini rata-rata kepuasan dari salah satu responden kita yaitu Adi yaitu memiliki nilai kepuasan sebanyak 3,6667. Nah, untuk mengetahui nilai rata-rata kepuasan dari responden yang lain, maka kita bisa langsung tarik ke bawah supaya keluar nilainya. Nah, di sini sudah bisa terlihat
bahwa rata-rata kepuasan dari setiap pelanggan yang sudah berbelanja itu berbeda-beda. Ada yang 3,66, ada yang 4, 3, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kita akan memberikan kategori untuk rata-rata kepuasan yang sudah diberikan oleh pelanggan kita. Nah, di sini kita akan memakai tolak ukur yang dimana 1 sampai 5, yang dimana 5 itu cukup baik, 4 itu atau cukup puas, dan 4 itu puas, 3 itu cukup, yaitu kurang, dan 1 sangat kurang. Nah, namun di sini kita akan memakai tolak ukur mulai dari 4 saja. Jadi kita bisa menggunakan untuk mencari kategori puasan itu, kita menggunakan rumus sama dengan if jika rata-rata kepuasan lebih besar sama dengan 4 titik banget, maka dia akan memiliki indikator puas. Nah, jadi jika rata-rata kepuasannya lebih besar sama dengan 4, maka dia memiliki indikator puas. Mungkin kita lanjut. Namun, jika rata-rata kepuasannya lebih besar sama dengan 3, koma, maka dia akan memiliki indikator yaitu cukup, koma, dan kurang. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya rata-rata kepuasan dari 3,666666 dengan angka yang terakhir 7 yaitu memiliki indikator kepuasan berupa cukup. Nah, untuk mengetahui nilai yang lain, kita bisa menariknya ke bawah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya beberapa pelanggan yang sudah mensurvei kepuasan pelanggan mereka, ada beberapa yang puas, namun masih didominasi oleh kategori cukup. Dan juga ini masih ada yang kurang. Jadi mungkin untuk evaluasi bagian yang kurang dari perusahaan keripik ini bisa meningkatkan dari kualitas produk atau kualitas lainnya, sehingga indikator kurang dari sini itu bisa berubah, mungkin seminimal mungkin bisa menjadi cukup. Oke, kemudian kita akan lanjut ke customer loyalty. Nah, customer loyalty ini kita akan bisa melihat status loyalitas apabila total pembeliannya itu kita kasih tolak ukur yaitu 100.000. Jadi bisa kita gunakan rumus sama dengan if lebih besar sama dengan 100.000 titik koma, maka dia akan memiliki indikator loyalitas, koma, dan juga tidak loyal. Di sini sudah bisa kita lihat bahwasannya untuk salah satu customer loyalty yaitu Adi dengan total pembelian 80.000, berarti dia tidak termasuk dalam status loyalitas dari perusahaan keripik. Dan kita tarik ke bawah untuk mengetahui nilai dari yang lain. Nah, di sini dari beberapa responden yang sudah kita survei dari status loyalitas, hanya ada satu yang tidak memiliki loyalitas, yaitu Adi dengan total pembelian 80.000. Karena kan yang lain sudah memiliki nilai yang lebih dari tolak ukur kita yaitu 100.000, maka yang lain memiliki tolak ukur yaitu loyalitas. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.